Video Presiden Israel berterima kasih kepada tokoh NU dengan kedatangan orang-orang Indonesia yang diwakili oleh beberapa aktivis muda Nahdlatul Ulama. Ini bener ya beritanya nih, infonya. Kalau berikutnya, nah ini saya juga terima informasi ini dan saya dapat juga, dan banyak juga orang yang percaya dengan informasi ini. Peristiwanya memang ada tokoh NU, bukan tokoh NU sih, udah dibantah, ada orang yang mengatasnamakan PBNU datang ke Israel, bertemu dengan Presiden Israel untuk ngobrol-ngobrol dan lain-lain lah ya, studi banding dan lain-lain. Video Presiden Israel berterima kasih kepada tokoh NU dengan kedatangan orang-orang Indonesia yang diwakili oleh beberapa aktivis muda Nahdlatul Ulama. Ini bener ya beritanya nih, infonya. Kalau infonya saya sudah verifikasi, dia kan videonya itu berbahasa Inggris ya, yang disampaikan oleh pejabat Israel, dan namanya Presiden Herzog. Dan dia ketika itu menyampaikan tentang ulang tahun negaranya yang ke-76. Ya. Kalau di bahasanya bukan seperti ini, cuman disulih dikasih penjelasan, caption di situ seolah-olah itu dia berbahasa menyampaikan pesan terkait dengan kunjungan anak muda dari yang mengaku dari NU tersebut. Nah, setelah kita konfirmasi, ini narasi ini bohong, memang nggak ada hubungannya. Jadi si Herzog itu sebenarnya menyampaikan pesan ulang tahun dia yang ke-76, dan penjelasannya itu bukan terkait dengan yang ada, tapi dia berkaitan dengan hari kemerdekaan Israel yang ke-76. Teksnya ini ditambahin gitu ya. Jadi kalau kita dengar, ini bukan soal itu, bukan soal NU. Kalau coba kita dengarkan. Tapi itu suara dia benar. Kalau ini suara dia. No question. Israel's 76th year. Oh yeah. 76 year. By enormous pain and loss, not just for Israel but for Jewish communities throughout the world. The murder, torture, rape and abduction of hundreds of our people by Hamas. The clear and present threats. Jadi pesan dia kepada seluruh komunitas Yahudi di luar negeri. Namun oleh yang bersangkutan diplesetkanlah kalau dia seolah-olah ngomong mengapresiasi, berterima kasih dengan kepada kedatangan dia, numpang isu juga. Karena berarti pembuat hoax ini keren ya. Dia bisa memahami update peristiwa yang kira-kira dia bisa berkelindan dari fakta yang lagi beredar. Jadi dia ngikutin isu, wah ini lagi trending nih. Produksi ini pasti kliknya naik nih. Ini diposting di Facebook dan sudah di bank juga oleh beberapa kawan-kawan cek fakta di beberapa media ya. Dan rata-rata apa yang kita sampaikan ini sudah di bank. Sebenarnya nih kalau di kampung ya, orang yang suka nyebarin fitnah ini, itu rumahnya didatengin warga loh. Iya, tukang fitnah itu didatengin warga rumahnya karena bikin rusak tetangga, rusak hubungan tetangga, merusak hubungan suami orang dengan suami orang yang lain, merusak hubungan ketua RT dengan tetangga, bikin marah ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain. Akhirnya kan jadi rusuh kampung itu. Biasanya orang yang ini entah dibakar, entah diapain, jadi warga jadi emosi kan. Benar. Sementara kalau di digital ini kan orangnya nggak kelihatan nih. Nun jauh di sana tapi daya rusaknya itu berat banget. Belum lagi dia nyebarnya pasti. Iya, jadi juga. Memang mungkin bahasanya kita harusnya lebih galak lagi sama dia. Ini tukang bohong, tukang fitnah sebenarnya mereka ini. Iya. Ya. Sentilan dari Wapres kan cukup setan kentut ini sebenarnya ini ya. Ini kalau sekarang kita bilang ini para setan kentut ini apa sebenarnya yang mereka inginkan selain kerusuhan dan cuan yang mereka dapat. Jadi kalau bagi yang buka ini dan paham bahasa Inggris,
Itu akan Nggak ada hubungannya ya? gitu. Cuman ya itu kan. Tapi berarti mereka niat dong. Dia ya, jago ngedit, dia bisa tapi kan simple, aplikasi kan udah banyak. iya, Bang. iya. Dan dia bisa nyebut Wahabi segala, berarti dia tahu. Ini akunnya siapa sih ini? Setan kentut ini? Ini beredar di sebuah grup ya. Sebuah grup WA ya? 21 Juli dia di Facebook. Grup Facebook. Iya. Saya namanya salah sebut nama, cuman ini tak khawatirnya nama samaran juga. Ya nggak apa-apa, sebut aja namanya. Namanya Muhammad Uswar. Oh, Muhammad Uswar. Iya. Aduh, pakai nama Muhammad lagi. Di Facebook gitu. Itu sudah di labelin oleh Facebook, informasi ini adalah hoax. Facebook sudah. Kenapa nggak si Facebook itu begitu tahu orang ini suka nyebarin hoax, udah dilabelin juga, langsung di tag akunnya di-tag, gitu. Ya. Di tag out gitu. Mungkin itu namanya kebebasan berekspresi dan Ya, berpendapat ya, kali ya. benar. Emang di Amerika tuh sangat menghormati kebebasan Ya, berekspresi ya mereka ya. itu mereka jaga, tetapi Ya. mereka labelin. Jadi ada tulisan informasi palsu. Oh. Ya. Walaupun ada juga beberapa yang Lolos akun- juga. lolos juga. Ada juga akun YouTube atau Facebook yang pakai nyebut-nyebut Israel gitu di tag out juga gitu. Oh iya. Di Instagram itu yang terakhir. Instagram kan? terakhir ya? Yang Perdana Menteri Malaysia ya. 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 Ada juga salah satu ustadz tuh Fahmi Salim yang di YouTube-nya sering bela Palestina, tiba-tiba di take out juga. Di take out juga ya. Itulah. Main dua kakinya. Ya itulah kalau kita tidak yang menguasai teknologi mereka ya. Dan agak riskan juga Masih, kan gitu tapi ya. dia mengucapkan soal hubungan Ulang tahun tahun negaranya. negaranya dan hubungannya dengan Amerika Komunitas dan Yahudi. komunitas Yahudi yang lain untuk tetap bersikukuh Support mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Israel. Ya, Nggak ada semoga hubungannya dengan ya. Oke, berarti kita bisa katakan bahwa Presiden Israel mengucapkan terima kasih pada tokoh NU sebagai hoax. hoax ya. Ya. Setuju ya? Setuju. Oke, kita masuk ke informasi berikutnya. Nah, ini juga menarik ini. Soal katak kodok tuh menarik. Bro. Produk ya. Suike. Video Gibran menyantap daging katak. Kok bisa ya? Ini gimana cerita ini, Nil? Jadi ini adalah aslinya ini ya hasil rekayasa AI ya, artificial intelligence. Tapi videonya memang ada. Film memang ada, tapi mukanya Gibran ini tempelan pakai AI. Sebenarnya kita kalau lihat dari sisi ini kelihatan nggak presisi kan. Nggak presisi ya. Ketika makanannya masuk itu tuh. Itu berjarak sebenarnya itu tuh. Nah, nggak ada, tiba-tiba hilang aja makanannya. Iya. Tapi memang kalau pas lagi handphonenya buram tidak di tempat gelap memang kayak bener banget ya. Percaya kan. Dan ini sejatinya adalah salah satu video yang @blogger spasi X6C yang ada di, kalau bahasanya bahasa Urdu kan ini ya. Bang Gaib yang tahu nih bahasa Urdu Itu atau bahasa kayak bahasa Bangladesh. Bangladesh gitu ya. Jadi ini diposting di situ. Ini ceritanya adalah meat lover, meat packing gitu ya, Chinese food gitu. Itu katak Dia lagi katak hidup ya? menjajal. Hah? Katak setengah matang ya kayaknya. Katak Enggak, masih- udah mati. Udah mati kataknya. Karena udah enggak bergerak. Oh, udah nggak bergerak ya. Suike kan kalau makanan Cina bilang suike ya, olahan Suike. dari katak gitu kan. Nah, ini bukan Gibran gitu ya. Setelah kita verifikasi dan setelah itu kita coba cek dengan beberapa aplikasi fakeimagedetector.com, ini ternyata juga diduga besar ini adalah AI, hasil olahan AI, bukan video asli. Jadi tangkapan layar ini kita coba identifikasi. Tapi orang pakai yang aplikasi sebenarnya ada identifikasi. memang makan dia. Orangnya ada memang. Orang makan. ada. Cuman mukanya aja dikasih AI. Jadi direkayasa pakai aplikasi AI. Ini adanya di mana? Di YouTube. Oh, di YouTube. Mm-mm. YouTube ya berarti ya. Di YouTube ini. Akunnya? Akunnya sebentar. @blogger spasi X6C Oh. yang aslinya. Tapi yang ini beredarnya di Facebook, sorry. Berarti di Facebook. Facebook, tapi ini diambil dari YouTube. Blogger itu. Dari blogger di YouTube. Ya. Dan ada beberapa akun yang menyebarkan ini, ada 2 kalau nggak salah kalau di tempat. Memang presiden kita suka miar kodok ya.
Oh gitu. Iya kan suka melepas kodok kan kalau Oh. di Istana Bogor melepas kodok. Jadi bukan berarti Gibrannya juga suka makan kodok gitu. Ya, masa dia makan piaraan bapaknya kan nggak mungkin kan. Jadi inilah dikasih narasi seperti ini. Inilah calon wakil presiden kita mencontohkan makan kodok. Nah, ini seolah menjatuhkan apa ya, harkat dan martabat beliau. Iya. Beliau juga seorang muslim kan. Ya benar. Ya kalau kita nggak suka, ya itu sendiri lah ya. Ya. Kita nggak setuju, tapi bukan berarti kita Boleh memfitnahnya, memfitnah dia dengan melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Sebaiknya kalau kita ingin mengkritisi dengan opini yang kita buat sendiri dengan narasi yang cerdas gitu untuk meyakinkan publik, tapi bukan dengan ini kan berarti ada niat nih mereka ini kan. Niat ini serius, ini diambil aplikasinya diunduh dulu, fotonya dicari dulu, kemudian digabungin, fotonya cari yang pas ya. Iya, dikasih narasi. Oke. Nih teman-teman, video Gibran menyantap daging katak kalau Anda ketemu baik di Instagram, di TikTok maupun di YouTube, itu adalah atau di Facebook, itu adalah informasi hoax yang tidak benar. Karena Mas Gibran sekarang lagi bagi-bagi simulasi makan siang gratis di berbagai tempat. Kemarin di kota saya, ke Tangerang. Kemarin Tangerang, ya. Nanti mudah-mudahan masuk Bekasi ya. Nanti saya sambut kalau Mas Gibran datang ke Bekasi. Jadi nggak mungkin beliau ngasih contoh makan kodok. Berarti kita nyatakan video Gibran makan kodok hoax ya? Hoax. Oke. Tepuk tangan dong.